Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini, kita bakal lanjutin manhwa reinkarnasi biasa. Kita masuk di part 30. Di awal video ini, di sebuah workshop milik Hansen, terlihat seorang wanita yang tengah sibuk dengan kegiatannya, di mana ia mengangkat barang-barang yang akan ia kerjakan. Namun, kegiatannya harus terhenti dikarenakan ada seorang pria yang mendekat ke arahnya, tersenyum berkata, "Punten, apa di sini workshop Hansen?" Mendengar hal itu, si perempuan itu pun menurunkan sebuah wadah yang ia bawa, lalu membalas, "Ada perlu apa? Kalau kau kesini untuk meminta dibuatkan sebuah pedang, maka..." Namun, sebelum perempuannya menyelesaikan kalimatnya, pria yang baru saja datang langsung menyelanya, Tidak, aku seorang wartawan. Ini tentang pedang yang mengalahkan Blacksmith Samion, pedang dari Blacksmith Vincent, Crimson Lotus. Apa Anda Hansen, orang yang membuatnya?" Namun sayangnya, pertanyaan yang dikatakan oleh si wartawan malah membuat si perempuan itu memarahinya. "Astaga naga, berhenti tentang kemari. Setiap saat, selalu saja pedang terkena. Atau izinkan aku menulis artikel tentang ini. Ini benar-benar membuatku jadi gila. Apa kau tahu betapa mengganggunya ini pada bisnisku?" Tentu saja, sikapnya membuat si wartawan merasa tidak nyaman. Itu. Namun, teriakan marah-marahnya langsung terhenti dikala Hansen berteriak dari dalam, "Millie, apa kau bertengkar dengan pelanggan lagi? Sudah aku bilang, kendalikan emosimu. Kenapa kau mengusir pelanggan yang datang?" Menyadari jika Hansen tengah mendekat ke arahnya, Millie, si perempuan, langsung meliriknya menimpali, "Tuan Hansen, bukan begitu." Mendengar ucapan Millie yang mengatakan jika pria tua di depannya adalah Blacksmith Hansen, si wartawan pun langsung bergembira bertanya, "Hansen? Anda Tuan Hansen, benar? Boleh saya bicara dengan Anda sebentar?" Melihat tingkahnya, seketika itu juga Blacksmith Hansen melangkah pergi meninggalkannya dengan menghembuskan napasnya. Wartawan rupanya. Di jalannya, Blacksmith Hansen berpikir, gara-gara si Vincent itu, semua jadi kacau begini. Namun, tiba-tiba saja, Blacksmith Hansen terdiam ketika si wartawan berteriak yang masih berusaha ingin mewawancarainya. "Master Blacksmith Hansen, tolong izinkan saya mewawancarai Anda." Millie yang tengah menahannya pun membalas, "Tidak, kita akan melakukannya. Sekarang pergilah saja." "Hei, ini masa begitu?" Si wartawan yang masih ingin mencobanya menimpali, "Tapi ini cuma sebentar, tolonglah, sebentar saja." Melihat kegigihan si wartawan, Blacksmith Hansen pun terdiam berpikir, setidaknya berkat dia, aku bisa mendengar kata Master Blacksmith lagi, meskipun memang cuma sesekali. Tapi orang itu belum sekalipun kembali sejak saat itu ya. Dia mengeluarkan biji kristal dan memborong semuanya. Kita beralih kembali kepada ruang persidangan di kediaman keluarga Adensa, di mana suasana sidangnya kini berubah ketika setelah melihat proyeksi Sang Holy King. Melakukan itu? Apakah benar-benar Sang Holy King? Kalau memang begitu, makamnya, apa tugasnya sudah selesai lalu hancur dengan sendirinya? Saat itu, melihat reaksi para penyidangnya, Vincent pun terdiam, tersenyum berpikir, mana kristal yang diberikan oleh Master Blacksmith Hansen tidak kusangka akan berguna di saat-saat seperti ini. Namun sayangnya, suasana sidangnya kembali memanas ketika pria Snelljuk berteriak menyangkal bukti yang diberikan oleh Vincent. "Itu palsu, cuma tiruan. Itu video palsu yang dibuat untuk menutupi kejahatannya sendiri." Namun, meskipun begitu, para tetua Adensa yang lainnya nampaknya tidak setuju dengannya. Tapi, dengan mana kristal seperti itu,
seharusnya mustahil untuk dipalsukan. Jadi, begitu. Bahkan membuat tetua Elder Tilopan menggertakkan giginya berpikir, "Cih, sekelilingku cuma orang yang tidak berguna semua." Kemudian, merasa jika suasananya telah berbalik ke arahnya, Vincent pun melanjutkan. Ia menunjukkan Holy Relic yang telah ia dapatkan, sembari menuturkan, "Kalau begitu, coba lihat ini juga, Holy Relic yang tinggalkan Holy King padaku, Holy Grail." Melihat hal itu, Elder Tilopan pun tak kuasa menahan wajah terkejutnya. Cawan itu, Holy Grail milik Holy King. Meski begitu, pria Snellyu tetap menjaga ketenangannya, lalu membalas, "Apa kau mengklaim kalau barang antik asing ini yang asal muasalnya tidak kami ketahui adalah Holy Grail? Kau justru mengotori nama Holy King." Mendengar hal itu, Vincent pun beralasan berkaitan dengan serangkaian insiden yang telah terjadi. Merlin, seorang kenaik dari pasukan Imperial Dragon, telah menjamin keaslian benda ini dengan nyawanya sendiri. Alasan Vincent pun sontak membuat pria Snellyu semakin geram. Bahkan ia berdiri berpikir, Merlin, salah satu dari 12 Sword Ardenza, orang bersatu sepertinya mempertaruhkan nyawanya. Di tengah ketegangan itu, pria Dulan melangkah maju mendekat ke arah Vincent. Lalu dengan bangganya ia menuturkan, "Aku juga akan ikut memberi kesaksian dengan kekuatan Holy King dalam diriku. Juga dengan mempertaruhkan nyawaku. Aku menyatakan jika Holy Grail ini adalah asli." Perkataannya pun membuat pria Dulan semakin murka. Bahkan ia berpikir, "Kau sedang apa? Di pihak mana kau? Dulan!" Kemudian Bu Persa menuturkan, "Bagaimana kalau kita naikkan taruhannya masalah ini? Elder Delbecq, akuntabilitas anak juga merupakan tanggung jawab ibunya sendiri. Aku bertaruh dengan lengan kananku. Kalau kebenaran yang Vincent katakan itu benar, Elder Delbecq, Anda juga dipersilahkan jika ingin bertaruhkan lengan kiri Anda." Mendengar perkataannya, Elder Delbecq pun semakin tegang. Lalu ia terdiam berpikir, "Sia, apa-apaan ini? Apa yang benar terjadi jika mereka seperti diri itu? Tidak boleh, aku tidak boleh mundur sekarang." Dengan begitu, Elder Delbecq pun menyanggupi taruhan dari Bu Persa. "Baiklah, aku mempertaruhkan lengan kiriku pada pernyataan kalau perkataan Vincent itu adalah kebohongan." Kemudian, setelah mendengar pernyataannya, Vincent pun melangkah mendekat ke arah pria Snellyu sembari menuturkan, "Begitu aku masuk ke sini, aku telah mempertaruhkan nyawaku sendiri. Sekarang, pria Snellyu, hanya kau saja yang belum mempertaruhkan sesuatu. Tolong cocokkan dengan apa yang telah dikatakan pria Dulan. Dan aku yang mempertaruhkan nyawa kami, juga lengan ibuku." Saat itu, di tengah tekanan persidangannya, pria Snellyu berpikir, mana mungkin itu Holy Grail yang asli? Dia pasti cuma menggertak." Dengan pikiran seperti itu, pria Snellyu pun dengan penuh percaya diri membalas, "Kau pikir aku akan takut cuma karena kalian berani bertaruh? Baiklah, aku juga akan bertaruh dengan nyawaku." Melihat keyakinannya, para pria lain pun yang dibawanya langsung mengikutinya. Aku juga bertaruh. Aku pun ikut bertaruh." Kemudian, setelah mendengarkan pernyataan mereka, Vincent pun melanjutkan, "Baiklah kalau begitu, silahkan Yang Mulia." Setelah ia mengatakan itu, pria Dulan pun melangkah maju, memegang Holy Grail-nya, lalu menekan sebuah batu bercahaya di sampingnya, di mana ketika ia menekan batu itu, muncul sebuah cahaya yang membuat suasananya semakin menegang. Setelah cahayanya muncul menyinari ruangannya, tiba-tiba saja dalam cangkir tersebut muncul sebuah air. Lalu pria Dulan pun menjelaskan, "Inilah kekuatan Holy Grail. Cawan ini menyerap miracle dalam diriku dan memproduksi Holy Water." Di saat pria Dulan menunjukkan kekuatan Holy Grail, yang mana bisa membuat sebuah Holy Water hanya dengan menyuntikkan beberapa kekuatan miracle, tentu saja membuat semua mata di sana tertuju padanya. Lalu, Vincent pun melirik ke arah pria Snellyu yang sangat terkejut, berkata, "Pria Snellyu, sekarang apa yang akan kau lakukan? Apa kau mengakui kalau cawan ini
memanglah Holy Grail. Saat itu, mau tak mau, pria Snellio yang merasa jika itu adalah asli, dengan terbata-bata, ia membalas. Itu benar. Namun sebelum pria Snellio menyelesaikan kalimatnya, pria di sampingnya langsung menentangnya. Aku tidak bisa terima. Memangnya sepenting itu air bisa berkumpul pada sebuah cawan? Itu pasti cuma semacam tipuan. Namun, tepat setelah ia mengatakan itu, tiba-tiba saja kepalanya telah terlepas dari tubuhnya, yang membuat pria Snellio yang melihatnya tepat di sampingnya terkejut setengah mati. Michele, apa? Namun sayangnya, tak hanya pria sampingnya saja yang kehilangan kepalanya, namun seluruh Priest yang duduk sebangku dengannya kini telah kehilangan nyawanya juga, karena Bu Persa lah yang bergerak menebas seluruh Priest di sana. Hal itu pun membuat Elder Delbert tersentak kaget. Nyonya Persa, apa yang Anda lakukan? Namun, di tengah teriakannya, tiba-tiba saja lengan kirinya telah terbang, terpotong dari tubuhnya. Dan itu pun juga merupakan akibat dari tindakan Bu Persa yang mana melakukan janjinya tadi. Saat itu, dengan wajah dinginnya, Bu Persa berkata, "Aku, Persa Helley, sebagai seorang ibu Adensa, menjunjung tinggi kehormatan sejati yang dimiliki putraku, Vincent." Tentu saja, tindakan Bu Persa sontak membuat suasana persidangannya semakin menegang. Bahkan para Priest yang dibawa oleh pria Snellio yang tidak ikut bertaruh hanya bisa menganga, terdiam terkejut. Lalu, para Elder Adensa terdiam juga, tak bisa bergerak di tempatnya. Di tengah keningan itu, Julian berkata pada Vincent, "Kakak, barusan dia memanggilmu putranya loh." Vincent pun membalas, "Aku bahkan tidak bisa melihat gerakannya saat dia sedang memenggal kepala mereka. Jadi ini kekuatan dari orang yang dikenal sebagai raksasa dari keluarga Adensa, Persa Helley." Saat kemudian, dikala keheningan masih terjadi dan hanya deru nafas yang tak beraturan terdengar, Vincent menuturkan, "Bolehkah saya mengatakan sesuatu?" Bu Persa pun meliriknya membalas, "Ada apa?" Vincent menimpali, "Saya ingin mereka hidup. Di sini, kita memiliki Holy Grail yang dulunya milik Holy King dan para Priest Gaia dengan peringkat tertinggi. Jika kita bersegera, mereka dapat kita selamatkan." Mendengar hal itu, Bu Persa pun berbalik ke arahnya berkata, "Apa alasanmu menginginkan itu?" Vincent menjelaskan, "Saya hanya tak ingin tampak seperti seorang anak yang selalu butuh perlindungan ibunya. Tolong izinkan saya untuk mengambil kehormatan saya." Mendengar alasannya, Bu Persa pun sempat terdiam, lalu tersenyum membalas, "Baiklah, akan kuizinkan." Dengan begitu Vincent pun melirik ke arah Priest Dulan, lalu berkata, "Tolong segera lakukan, Priest Dulan." Mendengar perintahnya, Priest Dulan pun langsung berteriak, Baik, yang coba berdiri di sana, kumpulkanlah Divine Power kalian." Mendengar teriakannya, Priest lain pun yang di bawahnya segera berkumpul menjalankan perintahnya. Oke, baiklah, ayo bergegas. Atas nama Cahaya Gaia. Di saat Priest Dulan dan juga Priest lainnya melakukan hal itu, Julian yang menatapnya mendekat ke arah Vincent berkata, "Hingga sekarang, segalanya berjalan sesuai rencanamu. Kau menantikan hal yang selanjutnya akan kau lakukan, Vincent." Tak berselang lama kemudian, Priest Snellio dan juga beberapa Priest lainnya yang sebelumnya telah meninggal karena kehilangan kepalanya, kini kembali tersadar ketika kepalanya masih utuh. Apa yang bisa terjadi? Aku bersumpah, tadi kepalaku dipenggal." Di tengah kebingungan yang ia rasakan, Priest Dulan mendekat ke arahnya, lalu menyimpan Holy Grail tepat di depannya, sembari berkata, "Senang bisa melihatmu lagi, senior, maksudku, Priest Snellio." Mendengar hal itu, Priest Snellio yang merasa geram pun membalas, Dulan." Kemudian, Priest Dulan berpindah ke arah Elder Delbert, lalu menuturkan, "Elder Delbert, tolong kemarilah.
biar saya pasangkan kembali dengan Anda sebelum terlambat. Dengan senang hati, Elder Delbecq pun membalas, Ya, tolong lakukan. Namun sayangnya, kegembiraan Elder Delbecq yang mendapatkan kembali tangannya harus terhenti di saat Vincent yang kini mengambil lengan kirinya berkata, Tidak, lengan Elder Delbecq takkan dipasang kembali. Tentu saja perkataan Vincent membuat Elder Delbecq terkejut. Apa? Sembari mengambil lengan kirinya, Vincent menuturkan, tak seperti Priest. Ia adalah seorang martial artis terhormat di Adensa. Ia tak ingin memulihkan lengannya. Karena itulah, ia bertaruh secara sukarela. Jika tidak, kehormatannya akan menjadi sama sekali tak berharga. Mendengar hal itu, Elder Delbecq pun yang sangat murka hanya bisa berpikir, Bajingan kau, Vincent. Kemudian, sembari menahan sakitnya, Elder Delbecq berkata, Tentu saja, lengan itu adalah bukti dari kebenaranmu. Dengan sikap hormatnya, Vincent pun tersenyum puas berkata, Saya akan selalu mengingat tekad kuat Anda. Dan saya berharap dapat mengikuti jalan penuh kehormatan yang Anda lalui. Sembari menanggapi kesalahannya, Elder Delbecq hanya bisa membalas, Iya, semoga dirimu sukses. Kemudian, Bu Persa menuturkan, Kurasa semuanya sudah beres sekarang. Bukankah begitu, Priest Nelyu? Mendengar hal itu, Priest Nelyu pun tertawa canggung membalas, Sepertinya begitu. Tuan Muda Vincent tidak bersalah. Dan Temple takkan lagi meminta kompensasi dari keluarga Anda. Kami mohon pamit. Setelah mengatakan itu, Priest Nelyu pun bergegas keluar dari ruangannya. Sembari berpikir, mungkin memang kelihatan memalukan. Namun kami tak kehilangan segalanya. Kami bisa selalu mencari cara mendapatkan sumbangan tambahan dari keluarga Adensa lain kali. Namun sebelum Priest Nelyu dan juga rombongannya keluar dari ruangannya, tiba-tiba saja Vincent menghalangi jalannya. Tolong tunggu dulu. Saya yakin masih ada hal yang mau diselesaikan, Priest sekalian. Tentu saja, perkataan Vincent membuat Priest di sana terdiam menatapnya. Lalu, Vincent pun mengeluarkan kembali rekaman yang ia rekam di makam Holy King. Ia mengatakan, Aku bisa mendapat janjiku pada temanku. Terima kasih banyak. Setelah ia menunjukkan hal itu, Vincent menuturkan, Holy Grail ditempatkan di tempat itu oleh Holy King dan Kaisar Sunsword. Namun Gaia Temple tak mampu menyelesaikan tugas ini selama 500 tahun dan mengabaikan kuburan tersebut. Di sisi lain, saya mencari Holy Grail dan menerima rasa terima kasih dari Holy King. Tidakkah kalian sebagai keturunan Holy King merasa punya kewajiban atas kegiatan tertentu? Tentu saja, perkataan Vincent membuat seluruh Priest di sana terdiam menatapnya. Bahkan Priest Nelyu begitu tajam menatap Vincent karena merasa kesal. Meski begitu, Priest Nelyu menahan amarahnya, lalu berkata, Karena telah mewujudkan keinginan Holy King dan mengantarkannya pada kami Gaia Temple, kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga berkah Gaia terlimpah pada Anda dan keluarga Anda. Sembari mengatakan itu, Priest Nelyu kini bersujud di depan Vincent yang diikuti oleh semua Priest lainnya. Melihat tingkah mereka, Julian pun mendekat ke arah Vincent berkata, mereka mencium lantai. Posisi ini dilakukan Priest dari Gaia saat menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya. Vincent pun tersenyum membalas, boleh juga. Kemudian, di saat Priest Nelyu akan kembali berdiri, sembari menahan emosinya berpikir, akan kubalas kau nanti, bajingan. Namun tiba-tiba saya dikejutkan ketika melihat beberapa wartawan yang telah menunggunya di luar ruangan ketika Vincent buka pintunya. Apa? Wartawan? Hal itu pun membuat para wartawan langsung mengomentarinya. Pak, para Priest sedang bersujud. Apa yang terjadi? Aku pikir ini akan jadi sidang yang sulit untuk menangkap 7 keluarga Adensa. Pokoknya itu saja. Ini berita eksklusif. Foto. Apa ada yang ingin berbicara atas situasi ini? Seketika itu juga, Priest Nelyu menutupi wajahnya.
dengan berkata, Bagaimana mungkin ini? Hei, berhenti! Berhenti membantu aku! Wah! Melihat hal itu, Elder Delbecq pun langsung berteriak, panggil penjaga! Segera bawa mereka! Isi pertemuan ini yang diselenggarakan oleh Dewan Elder tak boleh diungkapkan ke muka umum. Apa kau melanggar regulasi tersebut, Vincent? Saat itu, Elder Delbecq berpikir, kami tak boleh membiarkan Persa dan Vincent diunggulkan lebih dari ini. Namun, dengan sikap tenangnya, Vincent menuturkan, terkecuali untuk isi pertemuan yang dapat membawa kehormatan dan keuntungan pada Adensa. Saya yakin Anda lupa bagian selanjutnya dari regulasi tersebut. Melihat dari manapun, bukankah ini situasi yang menguntungkan bagi keluarga Adensa? Dan video ini pun diakhiri dengan Julian pun ikut menatap ke arah Elder Delbecq sembari berkata, "Hah, mau apa lagi kau sekarang, Elder Delbecq?" Elder Delbecq sendiri kini terdiam terkejut dan serta kaget berpikir, Sia. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.